Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian dari desktop. Ada yang tahu apa itu desktop? Ya, desktop merupakan tampilan awal pada saat dimulainya sistem operasi. Jadi, yang ada di hadapan kita ini, yang ada di layar ini adalah tampilan dari desktop. Yang saya pakai adalah sistem operasi Windows 7. Jadi tidak semuanya tampilannya seperti ini. Tergantung dari sistem operasi yang kita install di komputer kita. Adapun bagian-bagian dari desktop, yang pertama adalah icon. Icon disebut juga dengan shortcut. Merupakan sebuah link dari sebuah program yang terinstal di komputer yang berada di desktop. Jadi gambar-gambar ini disebut dengan icon. Gambar-gambar seperti ini juga ada di HP dan disebut icon. Nah, fungsinya icon ini adalah mempercepat ketika kita mengklik sebuah program. Misalnya di sini saya punya icon Chrome. Nah, cara cepatnya kita bisa langsung klik Chrome ini, kita double klik maka otomatis akan terbuka Chrome-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah wallpaper. Wallpaper disebut juga dengan desktop background atau latar belakang. Kalau punya saya, wallpaper saya berupa gambar polosan pink ini ya, ada tulisan Vaio. Nah, ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Misalnya dipasang foto gambar kita atau sebaliknya. Dan cara merubahnya sangat mudah, tergantung dari sistem operasinya. Kalau di saya tinggal diklik kanan, kemudian screen resolution. Nah, di sini kita masuk ke display. Kita change desktop background-nya. Nah, di sini ada tampilan default-nya. Jadi sudah disediakan gambar-gambar background yang akan kita pilih. Atau kita bisa juga memasukkan foto sesuai dengan atau gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya merubahnya dengan warna abu-abu seperti ini. Kemudian kita save change. Nah, terlihat di sini background saya sudah menjadi abu-abu sesuai yang saya inginkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah start menu. Start menu itu berada di pojok kiri seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan start menu. Kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Start menu merupakan pintasan dari seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, misalnya di sini ada saya klik start, kemudian ada all program. Nah, all program ini adalah semua program yang sudah saya install di komputer saya. Start menu berisi fitur-fitur yang terdapat di Windows. Misalnya ada control panel, run hub, music picture, dan seterusnya. Tombol start menu ini selain dibuka dengan cara klik start di sini, juga bisa ditekan dengan tombol Windows yang ada di keyboard. Kalau kamu melihat di komputer kamu, itu di bagian bawah kiri agak ke kanan, itu ada tombol Windows. Nah, ini bisa kita tekan, maka hasilnya akan memunculkan tombol start menu. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah taskbar.
sebelum ke taskbar, perlu diketahui di start menu ini terdapat tombol untuk mematikan komputer. Kalau punya saya seperti ini, klik start menu, kemudian ini shutdown. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya restart, sleep, dan seterusnya. Kalau ingin mematikan berarti kita tekan shutdown. Selanjutnya adalah taskbar. Taskbar menu merupakan panel bawah yang berisi seluruh aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, di sini, ini adalah contoh dari taskbar. Karena saya sedang menjalankan aplikasi browser, nah di sini ada nampak aplikasi yang saya jalankan. Kemudian ada juga kontrol panel yang sudah saya buka tadi. Nah, selanjutnya ada juga taskbar berisi jam, menandakan jam, kemudian tanggal, dan seterusnya. Di sini ada banyak ya, ada koneksi Bluetooth, WiFi, baterai, dan seterusnya. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah file atau Windows Explorer. Kalau kita buka di sini, Windows Explorer dilambangkan dengan ikon kuning seperti ini. Kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Windows Explorer adalah jendela yang berisi seluruh data yang terdapat di dalam harddisk komputer. Dari file Windows, file musik, foto, dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, ini ya, di sini terlihat harddisk saya dipartisi menjadi dua, yaitu local disk D dan local disk E. Kemudian, file Explorer ini juga dapat membaca data dari harddisk, flash drive, USB, file handphone, dan perangkat memori yang dicolokkan melalui USB. Kalau saya mencolokkan USB atau flash disk, maka di sini local disknya akan bertambah sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian kalau saya menambahkan CD, DVD, maka di sini pun drive-nya juga akan bertambah sesuai yang dibaca. Kemudian yang kedua adalah disk drive atau device storage. Ketika kita mengakses jendela disk drive pada monitor, kita juga dapat melihat beberapa partisi di hard disk drive. Di bawahnya terdapat beberapa device yang terbaca seperti, nah ini ya, DFDRW, USB phone, dan seterusnya. Nah, karena saya tidak memasukkan CD, jadi tidak terbaca di sini. Tuh. Yang terakhir adalah browser. Browser sudah sangat familiar bagi kita. Contohnya ada Chrome, kemudian ada Firefox, ada juga Internet Explorer, ada Opera, ada UC Browser, dan seterusnya. Browser adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita berselancar di dunia internet. Melalui browser, kita bisa mendapatkan hal-hal yang ingin diketahui atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini misalnya saya membuka browser Chrome.